Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Rahma Aprilia dengan NIM F027241013. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan urutan dalam pencarian sebuah informasi atau penelusuran informasi menurut teori Wilson. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelusuran informasi yang diampu oleh Ibu Atika Nur Latifah Hanum, SSOS MA. Yang pertama itu terdapat seseorang dalam konteksnya, yang dimana dalam konteks penelusuran informasi tentu saja kita merupakan orang yang membutuhkan informasi tersebut, yang membutuhkan sebuah informasi, baik itu sengaja maupun tidak. Kemudian konteks kebutuhan informasi. Nah, untuk konteks kebutuhan informasi sendiri, konteks kebutuhan informasi. Jadi, sebuah informasi itu akan timbul, kita akan membutuhkan sebuah informasi itu dikarenakan kita berada di situasi tertentu. Misalnya, kita membutuhkan informasi untuk mengerjakan tugas kuliah, pekerjaan, atau masalah pribadi. Nah, kondisi ini yang membuat seseorang perlu untuk mencari atau menelusuri sebuah informasi. Nah, setelah kita membutuhkan konteks kebutuhan kita, kemudian selanjutnya ada mekanisme pengaktifan stres dan cara mengatasi masalah. Yang dimana dalam step ini, dalam langkah selanjutnya, yaitu kebutuhan sebuah informasi akan membuat kita yang membutuhkan informasi ini atau mendorong seseorang untuk bertindak mencari sebuah informasi ketika ia merasa bingung, tertekan, atau ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Perilaku ini menjadi pemicu untuk seseorang mulai mencari atau menelusuri sebuah informasi. Nah, selanjutnya itu ada variabel perantara. Untuk variabel perantara sendiri itu merupakan proses pencarian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bisa membantu atau menghambat. Apa saja sih faktor-faktor yang bisa menghambat dan juga mempengaruhi proses dalam penelusuran sebuah informasi? Ada beberapa faktor, diantaranya yaitu psikologis. Nah, psikologi sendiri merupakan motivasi atau rasa percaya diri kita dalam mencari informasi tersebut dan juga menggunakan sebuah informasi. Kemudian ada juga faktor demografis, yaitu usia dan pendidikan. Jadi kita membutuhkan informasi itu dengan rentan usia, dengan kebutuhan sesuai dengan usia kita atau dengan jenjang pendidikan. Seperti kita pada bangku perkuliahan itu tentu saja membutuhkan informasi untuk mengerjakan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen. Dan juga misalnya dari anak-anak sekolah SMA, tentu saja mereka kebutuhan informasinya akan seputar informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran di SMA. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu interpersonal. Nah, faktor interpersonal sendiri merupakan dukungan dari teman ataupun dosen yang memaksa kita untuk menelusuri sebuah informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan sendiri itu merupakan akses kita untuk mencari sebuah informasi itu bisa saja melalui internet atau juga perpustakaan terdekat di lingkungan kita. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber informasi. Nah, saat kita mencari sebuah informasi, tentu saja kita membutuhkan informasi yang mudah diakses dan juga kita lebih mudah untuk memahami isi informasi yang kita dapatkan dan bagaimana konteksnya dalam kita menggunakan informasi yang kita dapat. Yang selanjutnya setelah variabel perantara yaitu ada mekanisme pengaktifan. Jadi mekanisme pengaktifan atau resiko dan imbalan dari proses kita melakukan penelusuran sebuah informasi. Nah, dalam proses ini seseorang tersebut akan mempertimbangkan usaha yang diperlukan dan manfaat yang akan didapat.
jika seseorang merasa manfaatnya lebih besar, maka orang akan melakukan pencarian informasi. Misal, kita mencari sebuah informasi di internet, kemudian kita merasa informasi yang kita dapatkan itu relevan dan juga sangat cocok dengan informasi yang kita butuhkan yang saat itu kita cari. Maka kita akan lebih penasaran dan akan lebih mendalami informasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku pencarian informasi. Nah, dalam perilaku pencarian informasi itu terdapat 4 macam, yaitu perhatian pasif. Itu ada 4 cara seseorang dalam mencari informasi. 4 cara tersebut yaitu perhatian pasif, yaitu tidak sengaja atau melihat informasi. Misalnya, kita lagi nggak sengaja nih kita baca-baca atau scroll-scroll media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, atau Google. Nah, di situ kita tentu saja mendapatkan informasi yang dimana informasi itu tidak sengaja kita lihat, yang dimana kita sebenarnya tidak membutuhkan informasi itu, namun kita mendapatkan informasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu pencarian pasif, yang dimana kita mendapatkan informasi itu saat tidak fokus mencari. Misalnya kita mencari informasi lain, namun pada saat proses pencarian tersebut kita mendapatkan informasi lain yang menurut kita informasi itu akan kita butuhkan di lain waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pencarian informasi secara aktif, yang dimana proses pencarian ini sengaja kita lakukan. Misalnya kita dapat tugas nih dari dosen, ngerjain tugas mata kuliah apa, terus kita sengaja dong cari informasi tersebut, baik itu di internet ataupun perpustakaan, atau bahkan kita bisa saja bertanya kepada teman, lingkungan, atau kepada kakak tingkat kita. Nah, itu yang dinamakan pencarian aktif. Itu pencarian yang sengaja, yaitu sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu pencarian berlanjut, yang dimana di saat kita sudah mendapatkan sebuah informasi, kita mendalami informasi tersebut, bahkan sampai kita benar-benar paham bahwa informasi itu penting, bahwa informasi itu benar-benar tuntas kita ketahui. Kemudian setelah pengelolaan dan pemanfaatan informasi tersebut, itu ada yang namanya kembali kepada konteks kebutuhan. Nah, dalam konteks kebutuhan itu merupakan siklus dalam penelusuran informasi. Seseorang akan melakukan siklus tersebut dalam proses pencarian sebuah informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari teori Wilson ini. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.